Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mulia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur perusahaan untuk pertambangan dalam merancang kerangka kerja yang efektif untuk efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Pada kali ini, untuk menunjang mata kuliah Kapita Selekta, saya kelasnya reguler C, Laboratorium Geospasial. Dosen pengampu saya Insinyur Eko Hadi Purwanto, MKOM. Langsung saja. Jadi apa itu enterprise arsitektur? Enterprise arsitektur atau arsitektur perusahaan adalah kerangka kerja yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sebuah organisasi berhubungan satu sama lain. Dalam konteks pertambangan, arsitektur perusahaan dapat membantu dalam merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan sistem, proses, data, dan teknologi yang digunakan dalam operasi pertambangan. Jadi mengapa pakai EA atau Enterprise Architecture? Jadi penggunaan arsitektur perusahaan atau EA, AE juga bisa dalam pertambangan memiliki manfaat seperti pemahaman holistik, keselarasan strategis, pengelolaan kompleksitas, efisiensi operasional, skalabilitas, fleksibilitas, dan pengelolaan resiko. Arsitektur enterprise membantu perusahaan merancang kerangka kerja yang efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai tujuan bisnis. Jadi bagaimana cara kerja enterprise arsitektur pada pertambangan? Jadi tahapan yang pertama itu analisis kebutuhan bisnis. Langkah pertama dalam penerapan enterprise arsitektur adalah menganalisis kebutuhan bisnis perusahaan pertambangan yang melibatkan pemahaman mendalam tentang tujuan bisnis, strategi, proses operasional, dan kebutuhan pengguna. Jadi dalam cara kerja enterprise arsitektur, hal yang harus dilakukan adalah memahami struktur bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, itu perancangan arsitektur. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan bisnis, langkah selanjutnya adalah merancang arsitektur perusahaan yang sesuai. Ini melibatkan identifikasi komponen-komponen yang ada, menggambarkan hubungan antara komponen-komponen tersebut, dan membuat model visual yang menggambarkan arsitektur secara keseluruhan. Jadi pada tahapan kedua ini digambarkan bagaimana cara kerja enterprise arsitektur itu, serta apa aja yang alasan harus memakai enterprise arsitektur. Kemudian yang ketiga itu analisis gap. Setelah merancang arsitektur, langkah berikutnya adalah melakukan analisis gap. Ini melibatkan membandingkan arsitektur yang diinginkan dengan keadaan saat ini untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keduanya. Jadi analisis gap ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan. Jadi ini adalah merupakan analisis compare dari suatu arsitektur yang ingin dijalankan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang keempat itu pengembangan roadmap. Setelah mengidentifikasi kesenjangan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan roadmap atau rencana tindakan, atau langkah selanjutnya mau mengambil langkah apa. Jadi roadmap merinci langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai arsitektur yang diinginkan. Ini mencakup tahapan implementasi, prioritas, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal waktu. Jadi roadmap ini adalah daftar, bisa dibilang daftar atau rencana yang ingin dijalankan bagaimana
perusahaan itu bisa bekerja dengan semestinya. Kemudian yang kelima itu implementasi dan pengelolaan setelah roadmap dikembangkan. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini melibatkan membangun, mengintegrasikan atau mengoptimalkan sistem, proses, data, dan teknologi sesuai dengan arsitektur yang telah dirancang. Setelah implementasi, penting untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terus-menerus untuk memastikan arsitektur tetap relevan dan mendukung kebutuhan bisnis. Ya, ini adalah bisa dibilang adalah tahapan eksekusi. Jadi setelah roadmap dibuat, setelah melalui perencanaan tujuan bisnis dibuat, langkah selanjutnya ya implementasi, yaitu eksekusi dengan apa yang telah direncanakan itu dilakukan. Kemudian setelah melakukan implementasi, tentunya langkah terakhir itu adalah evaluasi tentang apa yang telah direncanakan, apakah itu berjalan dengan baik atau mengalami kendala. Itu tergantung dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi yang terakhir itu tadi kan evaluasi dan pembaruan. Jadi arsitektur perusahaan tidak bersifat statis, melainkan perlu dievaluasi dan diperbarui secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa arsitektur masih sesuai dengan tujuan bisnis, mengatasi perubahan kebutuhan, dan memanfaatkan inovasi teknologi terbaru. Jika diperlukan, perubahan dan pembaruan pada arsitektur dapat dilakukan untuk menjaga kesejajaran dengan keadaan yang ada. Jadi evaluasi itu sangat penting dilakukan setelah melakukan implementasi dari rencana-rencana yang telah dirancang. Kemudian setelah evaluasi itu kira-kira ada apa pembaruan yang harus dilakukan untuk lebih memajukan perusahaan. Jadi dalam penggunaan enterprise arsitektur itu sangat dianjurkan dalam membangun sebuah perusahaan atau perusahaan apapun di luar pertambangan ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.